Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita sehat semua. Kita juga bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka kajian rutin ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf Pak Usman. Saya tadi malam itu memang sudah berpikir Nataru gitu. Tapi kayaknya sudah pernah saya ngomong, akhirnya gak jadi. Ini gak bisa rusak ya. Saya mau berbicara wah, tidak ada sambungan kecilnya itu. Bapak Ibu, ini tema saya. Urusan Nataru barangkali ada 2 minggu lagi, mungkin ustadz-ustadznya yang nanti setelah saya Bang. Walaupun itu isu penting juga, tapi saya kira ini juga penting. Sampai tahun 2024 ini penting semua. Kali ini saya mau berbicara kejatuhan para penguasa zalim. Perspektif ayat-ayat kepemimpinan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua. Saya jadi orang yang tidak terlalu patuh kepada kesepakatan teman-teman. Jangan terlalu banyak bicara urusan politik di masjid. Tapi saya kira ini waktunya. Sampai saya berbicara kalau sampai 2024 ini tidak bisa kita maju, maka harus tunggu 20 tahun. Ya. Maka judul ini saya angkat dalam rangka memberi wawasan buat kita semua. Karena kita sudah banyak tahu. Selalu kalau dalam kekuasaan itu mesti ada bahasa Fir'aun gitu ya. Dan Al-Quran ini dalam berbicara kepemimpinan yang zalim itu tak ada contoh yang lebih banyak, ayat-ayat yang lebih banyak daripada menerangkan soal Fir'aun ini. Jurnalis tadi rupanya baru dengar kapan itu saya ditandingkan dengan BPIP di Hotel Pelangi, cara Bakas Bang Pol, untuk mendalami, mensosialisasi wawasan kebangsaan dan Pancasila. Beliau ikut hadir, tapi banyak
Ngomongnya juga luar biasa itu, Pak. Ternyata kita sudah dihadapkan pada kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa, Pak. Ada surat Ibrahim ayat 44, ini mengawali ceramah saya ini. Barangkali nanti kita baca. Agak sudah bisa kelihatan ya, Bu? Hah? Apanya? Oh, cahaya karena kalau ini bukan apa-apa karena cahaya, Pak. Eman-eman ini materi saya ini sudah naik materi nasional ini, Pak. Kayaknya sudah tambah bagus. Kalau ini bukan persoalan apa-apa, ini karena cahaya dari luar lebih banyak, Pak. Kalau ruangan tertutup dia jadi lebih terang. Sudah ya? Sudah. Tulisannya putih bagus ya? Ya? Arya Bu. Ya kalau kaku tidak jadi saya tampilkan sajalah. 44. Kok malah mati? Gawat ini. Nggak bagus ya? Ya ini aja lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa andirin nas yawma ya'tihimul azab fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib tujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min zawal. Berikan peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu akan datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia. Walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau. Dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Kepada mereka dikatakan, bukanlah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Ayat ini saya jadikan pembuka. Kalau kita lihat beberapa pandangan ahli tafsir, saya sekarang itu punya kegemaran membaca tafsir-tafsir baru, Pak. Yang lama-lama kayak Ibnu Katsir gitu. Al-Maraghi sudah saya lewatkan gitu ya. Tafsir Al-Muyassar ini termasuk tafsir modern ini, Pak. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kerajaan Arab Saudi.
Dan itu saya kira luar biasa. Ini ada janji-janji orang yang mereka ini zalim, tapi setelah begitu mereka sudah akan disiksa lalu mau minta banding sama Tuhan gitu ya. Artinya apa? Minta pada Tuhan, ya Allah, hidupkan kami lagi biar kami ini bisa kembali untuk ke dunia, bisa mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Tapi ya saya kira sudah tidak bisa lagi ini. Mereka ini jelas-jelas sudah kafir gitu ya. Yang kelompok-kelompok manusia, kalau kita kan bukan gitu ya. Nah, tahu kalau ada satu dua yang masih sering begitu ya. Mereka sudah jelas kafir, tapi begitu akan diazab oleh Allah, mereka berdoa minta, ya Allah hidupkan kami kembali, mau kembali ke dunia sehingga kami bisa mengikuti lagi ajaranmu. Itu orang urusan-urusan ini. Bapak Ibu, urusan kejatuhan pemerintah zalim ini lalu saya berbicara. Ada banyak faktor ya. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kejatuhan sebuah pemerintahan. Hari ini kita ceramah di sini bukan berarti saya menggasak sampean untuk demo ya. Tadi saya sudah bilangin sampai 2004 mungkin materi-materi saya akan begini terus, Pak. Karena peluang kita sudah, saya bilang, tinggal ini. Ya. Dan jangan jadi orang menang-menang tapi nanti protes di belakang gitu ya. Paham itu maksud saya ya? Tidak buat apa-apa tapi begitu Islam kalah, dibuat undang-undang yang merugikan baru mau protes turun ke jalan. Terlambat. Ini. Tapi ini pelajaran besar ya. Bapak Ibu, ada hasil penelitian yang menggemparkan ini. Tentang apa? Kepribadian pemimpin Fir'aun ini. Luar biasa. Dan saya kira mesti luar biasa karena pemimpin yang sangat banyak dibicarakan itu adalah Fir'aun di dalam Al-Quran itu. Kalau Bapak lihat, ayatnya banyak banget itu. Ada penelitian itu yang mengungkap begini. Fir'aun ini orang yang memiliki kepribadian yang arogan. Orang arogan itu orang yang tidak mau patuh kepada aturan, tidak punya akhlak, tidak punya moral. Makanya tak salah lah kalau pemimpin di dunia ini kalau agak zalim sedikit lalu dibilang, wah itu warisan Fir'aun itu. Ya, Korun yang dua. Lalu yang kedua katanya, orang ini senang melampaui batas, Pak. Aturan apa saja, lebih-lebih aturan yang mungkin sampean mau kaitan dengan syariat, dihajar semua sama Fir'aun ini. Ya. Lalu apatis, acuh dengan pendapat orang. Ini orang arogannya begini nih, Pak. Ya mungkin kalau kita ingat-ingat itu ya ada juga kan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah itu ya. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu kalau orang arogan itu lalu oleh Tuhan begitu. Tidak mau dengar omongan orang, diberitahu yang bandel aja gitu. Ya Fir'aun ini, Pak. Lalu punya ambisi kekuasaan dan pemimpin yang sangat absolut. Ini Firaun. Maaf, itu model kepemimpinannya. Kalau kita lihat sistem pemerintahannya, Firaun ini, maka senang melakukan adu domba dan pecah belah di dalam masyarakat. Ini sedikit ditiru-tiru oleh Belanda gitu ya. Belanda itu bisa berhasil mengalahkan, menanamkan kekuatannya karena berhasil dengan politik divide et impera. Ya, memecah belah. Sudah. Iya, sama persis dengan Indonesia sekarang lah gitu ya. Halo. Kalau ini tidak ada salahnya ini Pak, saya ngomong karena memang realnya saudara lihat ya begitu itu.
yang ngomong wawasan kebangsaan tapi juga membuat adu domba kepada masyarakat. Jadi saya kira itu persoalan kita sekarang. Tapi ini sistem pemerintahan Firaun. Kalau kita niru-niru ya mirip gitu. Gitu. Nah, orientasi pembangunan dan kekuatan militer itu modelnya dia. Jadi pembangunan tidak mengarah pada pembangunan rohani, tapi dia lebih mengarah kepada pembangunan yang mungkin fisik ya, infrastruktur bahasa. Nah, tapi kalau saya ngomong gini nanti dikira saya sering sama Jokowi gitu ya. Tapi itu ciri pemimpin yang ada tanda-tanda kehancuran di situ. Maaf. Dulu tahun 70-an itu sampai 70-an Malaysia itu masih belajar dari Indonesia, Pak. Sekarang kebalik. Kita harus belajar ke Malaysia. Dan ternyata kalau kita cerdas melihat apa ya? Malaysia itu mengambil kebijakan bukan pembangunan fisik yang dipentingkan, tapi mental spiritual manusia. Sehingga begitu pembangunan fisik ini bagus, di sini sudah siap gitu ya. Kita kan tidak mengejar pembangunan fisik, tapi tidak seimbang dengan pembangunan mental. Akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi bagus, tapi korupsi juga banyak. Itu pilihan kita. Loh, kan begitu ya, Bu? Cara mengulasnya kan harus begitu dia. Tapi kan tidak semua orang sama begini. Ada yang senang pembangunan itu ya sudah, yang penting membangun yang bagus-bagus kita bisa hidup gitu ya. Nah, nanti kalau bicara banyak ustadznya dibilang wah itu ustadz anti kemapaman gitu ya. Lalu ada fanatisme sempit dan anti reformasi. Ini modelnya sistem pemerintahan dari siapa? Firaun. Ada perbudakan, lalu mendistorsi sejarah, kemudian menjauhkan rakyat dari kebenaran. Bapak Ibu, sistem pemerintahan seperti ini di tangan kekuatan siapapun juga mesti tidak akan kuat. Ibu-ibu tidak sadar, tapi saya ngomong itu kalau kita kembali ke belakang, Soeharto dan Soekarno juga sama punya model kayak begini kan. Walaupun sekarang itu keluar setelah kondisi ekonomi kita kurang baik, lalu ada persoalan. Ada meme keluar di mana-mana itu. Soeharto digambar lalu, ya boleh. Enak zaman. Tapi ya tetap juga. Maka saya bilang, di Indonesia ini jadi pemimpin itu hati-hati. Siapa yang kuat sehebat Soeharto? Tidak ada, Pak. Tapi juga akhirnya hancur gitu ya. Itu saya kira ya urusan politik kepemimpinan yang zalim itu. Yang bilang tidak zalim siapa? Wong dulu habis reformasi semua menghujat Soeharto itu penguasa tangan besi yang paling berbahaya di Asia gitu ya. Dulu gitu ya. Sekarang setelah reformasi tidak bisa apa-apa. Ya kembali mereka mengangkat Soeharto. Ya kayak meme tadi itu yang saya bilang. Ya boleh. Enak zamanku kan. Nah, itu persoalan-persoalan kita di negara tercinta ini. Baik Bapak Ibu, saya mau menuki mudah-mudahan kurang lebih berapa menit ini. Ya ada 20-30 menit lagi ya Pak. Kita sepakat mungkin 7:30 selesai ya Pak Usman. Sudah lapar soalnya kita. 4 faktor penyebab kejatuhan Firaun itu pertama, rakyat terpecah belah dan terbagi-bagi. Yang kedua, menjauhkan rakyat dari kebenaran. Kemudian yang ketiga, melancarkan kekuasaan beraneka ragam cara. Yang terakhir, ada pengalihan isu. Isu maksud saya. Saya kembali bilang, semua saya tinggal dari perspektif ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Sampai terjadi kehancuran, kejatuhan manusia hebat ini Firaun ini. Saya mulai yang pertama ya Pak. Ini yang dilakukan oleh Firaun dan
rezimnya, ya, rakyat itu dipecah belah. Dalam Al-Quran kalau kita lihat ada surat surat Qasas ayat 4, Allah menerangkan ini. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ini peringatan langsung. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun ini termasuk orang yang berbuat kerusakan. Luar biasa orang ini. Kalau kita baca, di sini saya urai sedikit, tapi tidak usah saya melihat tafsirnya ini, nanti kalau saya kirim bisa. Tapi yang kuning coba lihat. Dan persis Pak, apa yang terjadi? Masyarakat Fir'aun saat itu dibelah menjadi dua bagian, ya. Ada masyarakat Mesir dan ada masyarakat Bani Israel. Yang mayoritas ini adalah Mesir. Bani Israel itu cuma sedikit. Tapi lalu terjadi apa? Kelompok yang kecil Bani Israel ini diperlakukan secara tidak adil. Karena dia minoritas. Yang dapat bagian banyak ini ya orang bangsa Mesir itu. Sehingga lalu terjadi, kita lihat kalau kita membuat refleksi saja bahwa ternyata ada pro dan kontra di dalam pemerintahan siapa? Fir'aun. Lalu sekarang di Indonesia ada istilah koalisi dan oposisi. Biasanya kan lalu yang dapat untung banyak ini kan pasukan koalisi kan. Yang oposisi ya sedikit tuh dapatnya Pak. Tapi juga kadang-kadang juga tidak dapat perhatian ya. Kalau itu mereka keras banget gitu ya. Saya mau banding-banding kalau di Indonesia sampean lihat yang semua partai itu koalisi dengan pemerintah. Yang oposisi kan cuma dua. PKS sama bukan. PKS sama ini yang punya SBY itu. Demokrat, ya. Dulu Gerindra juga tapi Balelo bosnya. Terus Dan ini saya kira perlu ini. Kepada yang koalisi diberi perhatian lebih, kepada yang oposisi dianggap seperti bukan rakyatnya. Dan jika ini terjadi di lingkungan kita, maka kita harus introspeksi. Ini kondisi sebagaimana yang diceritakan Allah di dalam surat Qasas ayat 4 tadi. Ternyata Fir'aun kan melakukan pecah belah, menghancurkan persatuan di dalam masyarakat. Itu sebab pertama terjadi kehancuran Fir'aun. Ini cuma dua. Kalau Indonesia, kalau saya baca sejarah, ini sukunya ada 300 lebih gitu ya. Mayoritasnya Islam. Dan kita sepakat di dalam doktrin negara kita katanya tidak ada tirani mayoritas terhadap minoritas. Maksudnya tidak ada kekuasaan mayoritas itu lebih tinggi dan dia bisa menindas minoritas. Di Indonesia tidak ada itu teori Pancasila, nggak ada. Tapi sekarang kita lihat sesungguhnya malah minoritas yang tampil sebagai orang yang hebat buat mengatur negara kita. Walaupun secara teoritis saya ingin mengatakan tidak ada dominasi mayoritas terhadap minoritas. Kalau koalisi terhadap oposisi ya tetap ada terus karena itu politiknya memang begitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
rakyat dijauhkan dari kebenaran. Rupa-rupanya persis sama juga gitu ya. Usaha Fir'aun menjauhkan masyarakatnya dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dalam menyebarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini mendapat rintangan yang besar dari Fir'aun. Sehingga segala daya upaya untuk mempertahankan ketuhanan Fir'aun ya dilakukan oleh Fir'aun. Sampai dia rencana untuk membunuh Nabi Musa. Di Indonesia barangkali membunuh lawan masih belum bagus. Belum, jarang terjadi. Tapi ada istilah pembunuhan karakter. Itu yang sangat bahaya gitu ya. Pembunuhan karakter itu begini, Bu. Kalau ada orang yang tampil lalu tidak disenangi oleh kelompok tertentu, lalu dia menciptakan berbagai isu. Sekarang kami di tingkat pusat itu berbicara antara opini dan fakta gitu ya. Yang kita ini lebih banyak opini daripada fakta, tapi membunuh karakter manusia. Ada orang agak terkenal sedikit lalu mulai diisukan, wah ini politik identitas. Padahal yang bicara juga identitas. Jadi sampean ya, maaf, pemerintah ada apa-apa itu lari ke kiai-kiai, ustadz-ustadz dipanggil tokoh agama. Itu kan sama dengan politik identitas. Tapi kalau orang yang tidak disenangi lalu agak mendekati itu, rame itu. Nah, ini. Jadi kita sudah jauh dari kebenaran. Ini sama persis dengan Musa datang untuk mengingatkan Fir'aun bahwa klaim dia adalah Tuhan yang paling tinggi itu tidak betul dan dia harus kembali kepada yang benar bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini membahayakan Fir'aun. Kedudukannya bisa terusik gitu ya. Maka berbagai cara pun dilakukan oleh Fir'aun dan rejimnya untuk menghancurkan ajaran Musa. Termasuk Musa harus dibunuh. Coba lihat itu. Nanti kita lihat surat Al-Ghafir ayat 26 ini. Wa qala Fir'aun dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Dan berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa. Dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya. Wal yad'u rabbah. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian. Itu kata Fir'aun kepada masyarakatnya. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau dia akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ini kan dia berupaya untuk meyakinkan rakyatnya tentang persoalan kebenaran yang dibawa oleh Musa, bahwa itu adalah kerusakan yang terjadi. Karena apa? Ini kalau Musa berhasil berarti Tuhan yang klaim Tuhan Fir'aun itu akan menjadi berkurang. Bahkan mungkin maka dia menutup mereka. Sudah. Pokoknya semua pembesar saya jangan dengar dan ikuti apa yang disebut oleh Musa. Dia akan menyesatkan kalian. Baik. Ayat ini kalau kita lihat sesungguhnya mendeskripsikan bahwa Fir'aunlah yang benar. Dia menuduh Nabi Musa bahwa Nabi Musa akan melakukan kerusakan di muka bumi. Padahal sebenarnya Fir'aun itu berada pada posisi yang salah. Akan tetapi kesombongan itu menutupi hati daripada Fir'aun. Introspeksi juga. Apa kita? Ya kalau ada kejadian demikian di lingkungan kita ya sepatutnya kita bertaubatlah. Gitu ya. Sebelum malaikat pencabut nyawa itu datang untuk mengambil nyawa kita. Kalau sudah ini datang, walaupun tadi dia bersumpah, hidupkan saya kembali, nanti saya akan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tapi sudah tidak bisa. Karena malaikat ini tidak pernah pernah ada rapat dan diskusi soal cabut mayat, cabut ini ajal gitu ya. Ya, siapapun juga yang tidak ada. Tapi kalau ada
ustadz dan kiai yang bilang dia bisa mengundurkan sedikit-sedikit ya dengar-dengar saja tapi tidak usah dipercayalah itu ya. Loh, saya dulu mungkin pernah cerita di sini. Ada seorang habib dari Jawa Tengah ternyata di lembaga saya top banget itu. Ada teman saya dari Sumatera itu datang. Lalu dia bilang begini. Ustadznya sambil nangis-nangis, air matanya menetes. Bukan ustadz lagi, itu sudah dipanggil syekh gitu ya. Habaib, bagian dari itu. Katanya dia, istighfarlah kita, karena saudara kita ini datang di belakangnya sudah ada malakul maut. Malaikat penyambut. Maka untuk memohon agar malaikatnya pergi ini kita harus istighfar 1000 kali. Katanya. Ya sudah, jamaah semua dipimpin 1000 kali istighfar. Saya lagi duduk di luar teras ini. Saya tidak masuk di dalam waktu itu. Tapi teman saya itu namanya orang syekh ini ngomong yang mukanya sudah pucat. Wah ini usia saya sudah pendek gitu ya. Begitu semua istighfar kira-kira ada 15 menit. Syekhnya keluar lalu dia bilang alhamdulillah malaikatnya sudah pulang gitu ya. Saya bilang jadi hati-hati juga ternyata ada orang yang mengaku tokoh agama, paham agama, tapi masih punya paham seperti ini. Saya kira tadi Pak Usman sudah mengatakan, kalau sudah waktunya tiba ya sudah tidak ada. Ya la yastakhiruna wa la yastaqdimuna. Saya tetap Tuhan itu datangnya lengkap. Barangkali kalau ada cerita-cerita para nabi yang sering tanya-tanya sama malaikat itu ya, itu mungkin pelajaran buat kita. Mungkin ajalnya belum sampai, tapi diingatkan kan begitu ya. Kalau ini, apalagi Firaun, orang yang sudah jelas-jelas zolimnya luar biasa. Nah, kita kan hanya bisa mohon panjang umur saja begitu ya Bu. Tapi untuk menyuruh malaikat penjabut nyawa pulang yang tidak ada, kita tidak punya kewenangan di situ gitu ya. Wis, maaf. Itu terpaksa saya sering harus mengatakan ini karena ternyata umat kita juga percaya terhadap hal-hal seperti ini. Bahwa kalau istighfar 1000 kali itu malaikatnya bisa pulang. Nah itu luar biasa itu. Baik Bapak Ibu, faktor yang ketiga yang bisa membuat kehancuran daripada Firaun ini adalah melancarkan kekuasaan dengan beraneka ragam. Firaun bilang pokoknya kalau kita mau hebat ya sudah kita harus jaga dan pertahankan dengan berbagai cara. Meskipun itu dengan menempuh tindakan yang kejam. Dan tidak manusiawi. Tidak apa-apa. Yang penting mempertahankan kekuasaan. Dan dia bisa membunuh siapa saja. Saya kira itu pola umum dalam pelaku-pelaku yang ingin mempertahankan hegemoni kekuasaan. Pokoknya siapa yang menghalangi habis, gitu ya. Sudah coba perhatikan ini, ceritakan juga Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 127 itu. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu. Berkata pembesar-pembesar dari kaum Firaun kepada Firaun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini? Liyufsidu fil ardh. Wa yadaraka wa alihatuk. Ya. Dan mereka akan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu. Itu katanya penasihat-penasihat politiknya kepada Firaun. Maka Firaun menjawab, ya sudah. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kata Firaun, ya sudah. Akan kita bunuh semua anak-anak laki-laki mereka. Itu kejamnya Firaun ya. Lalu yang perempuan biar. Sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Itu kata Firaun. Saya ingin mengatakan, kenapa lalu harus laki-laki itu dibunuh gitu ya? Bapak Ibu, laki-laki dianggap penghalang.
Apalagi kalau sudah ada ramalan-ramalan, oh nanti kalau ada lahir laki-laki bisa membahayakan. Termasuk nanti lahir Musa itu kan. Tapi perempuan biar saja. Dan perempuan ini kan kita akan perbuat mereka sebagai penyenang mereka. Penyenang kita. Jadi biarkan. Tapi ini sudah berbahaya karena laki-laki yang hadir siapa saja langsung tewas. Yang urip tinggal perempuan. Kita baca sejarah itu kan lalu menarik. Memang itu kekuasaan Allah gitu ya. Justru Musa perempuan yang juga lahir. Musa adalah laki-laki yang juga lahir. Tapi dipelihara oleh istrinya Firaun sendiri. Saya kira luar biasa itu. Bapak Ibu, coba mari kita lihat. Bagaimana komentar apa ini? Tafsir Al-Mukhtasar ini. Para pemuka dan pembesar kaum Firaun berkata kepada Firaun untuk menganjurkannya melakukan sesuatu kepada Musa dan para pengikutnya yang beriman. Apakah kamu, hai Firaun, akan membiarkan Musa dan kaumnya menyebarkan kerusakan di muka bumi? Meninggalkan dirimu dan tuhan-tuhanmu? Serta mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah semata. Apa kata Firaun? Kita akan membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Bani Israel Pak yang dibunuh. Kalau Mesir tidak. Mempertahankan anak-anak perempuan mereka untuk melayani kita. Itu tafsirnya Al-Mukhtasar ini, dia berkomentar. Dan kita akan menguasai mereka, menindas dan menjajah mereka semua. Bengis banget ini Pak. Saat bengis-bengisnya pengusaha-penguasa di Indonesia belum sebengis ini gitu ya. Kalau ada yang sedikit-sedikit begini ya barangkali PKI itu ada gitu ya. Tapi yang Pancasila mungkin jauh gitu ya. Walaupun juga ada yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Mungkin ada saja Pak. Baik. Lalu selain harus membunuh semua bayi laki-laki, Firaun juga mengincar untuk membunuh Musa. Karena apa? Musa ini melakukan apa yang disebut dengan revolusi teologi. Ya, dan dia memutarbalikan fakta sejarah menurut pandangan Firaun. Karena apa? Firaun sudah kadung mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan Musa datang mengatakan tidak, ada Tuhan lain gitu ya. Maka Firaun bilang, oh ini revolusi teologi gitu ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir. Saya sengaja bikin singkat-singkat saja karena kita mau dialog nanti. Ada pengalihan isu. Di Indonesia kalau ini walaupun tidak dilakukan tapi masyarakatnya sudah paham gitu ya. Halo? Artinya apa? Kalau ada peristiwa-peristiwa beruntun lalu sering kita ngomong, wah itu pengalihan isu. Maksudnya biar persoalan utama itu tidak terlihat gitu ya. Tapi lalu dimunculkan isu-isu lain untuk menutup ramainya persoalan utama. Itu namanya pengalihan isu. Rupanya Firaun dan konco-konconya ini luar biasa juga gitu ya. Ya barang sampai dimasukkan di Quran itu mesti luar biasa gitu ya. Apa? Ya Musa mengajak Firaun untuk beriman kepada Allah. Firaun malahan minta dia panggil itu penasihat politiknya namanya Haman. Ini penasihat politik paling cerdas itu. Sudah dia suruh sama Haman. Haman, ente bangun buat saya Al-Buruj. Bahasa Al-Quran. Al-Buruj itu berarti tangga-tangga Pak. Gedung-gedung pencakar langit. Apa katanya? Ya, aku mau naik di atas langit, aku mau lihat Allah. Yang diberitakan oleh Nabi Musa. Ya, saya kira ini kan pengalihan isu dengan membangun buruj tadi itu. Persoalan sebenarnya itu kan adalah Musa mau mengajak Firaun ini kepada jalan yang lebih benar. Bahwa walaupun sampean itu ngomong ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian paling tinggi, tapi Musa bilang, hei tidak, ada Tuhan yang lebih hebat. Musa nggak mau isu ini, Firaun nggak mau musuh ini. Isu ini dia muncul, lalu dia bilang, sudah,
Haman bangun gedung pencakar langit. Wah, begitu bangun gedung pencakar langit, isu Nabi Musa membawa Tuhan yang sebenarnya hilang gitu ya. Semua perhatiannya untuk membangun gedung pencakar langit tadi. Sekarang setelah jadi tangga-tangga itu, maka kita lihat Allah menerangkan itu di dalam surat Al-Mu'min ayat 36 dan 37 ini. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugal asbab. Berkata Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Al-Buruj, pintu-pintu ini maksudnya pintu-pintu langit, Pak. Yang begitu tinggi, dia mau melihat Tuhan. Nah. Asbab as-samawati fa'attali'a ilahi Musa. Yaitu pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat Tuhan Musa itu. Sudah dibangun. Ceritanya lalu lucu. Sudah sampai selesai Mekah, tapi begitu Fir'aun naik ke atas lalu dia melihat tidak ada Tuhan di sana. Ya. Kalau tidak ada Tuhan berarti kan Fir'aun benar bahwa tidak ada Tuhan lagi, yang ada cuma saya kan begitu ya. Ya, dia ngakali lagi rakyatnya, ternyata Tuhannya tidak ada kan begitu ya. Saya bilang, lo orang Islam ini, coba ibu, kita kan sering baca doa apa? Sapu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya. Doa itu kalau kita cerdas, semua mufasir sepakat, katanya lalu apa? Hasanatun fil akhirat itu adalah bagaimana nanti kita tidak hanya masuk surga tapi kita bisa melihat zat Allah. Nanti itu pun catatannya kalau masuk surga. Jadi orang zalim yang tidak mungkin masuk surga, Bapak. Tapi Fir'aun sudah duluan. Aku mau lihat dulu Tuhan ini. Gitu ya. Ya namanya manusia kalau sudah tertutup hatinya dari kebenaran Allah, ya apapun juga terjadi gitu ya. Tapi dia punya uang gitu ya, ya bangun. Begitu dia tidak melihat Tuhan, malah klaim dia bahwa dia Tuhan yang paling tinggi, itu bisa benar karena, oh ini ceritanya bahwa Musa ini kalau gitu. Ini sudah sampai di atas pintu-pintu langit, tapi Tuhan kok tidak kelihatan gitu ya. Ya namanya Fir'aun ya. Tapi saudara, saya ingin mengatakan ternyata apa? Ayat ini menerangkan ternyata semua tipu daya Fir'aun dengan menghadapi Musa itu untuk rakyatnya, dia mau memperkuat apa yang dia klaim dia adalah Tuhan yang tertinggi. Semuanya hancur binasa. Putusannya terakhir kan dia akhirnya harus membunuhmu. Kejarlah Musa. Tapi Allah memberikan, ya menunjukkan kekuatannya. Firaun yang begitu hebat, ternyata juga mati mengenaskan di Laut Merah. Dan itu saya kira semua pelajaran buat kita. Siapapun yang hebat, pemimpin siapapun yang berkuasa, kalau ada orang datang dengan kebenaran, maka hargailah itu kebenaran. Jangan lalu mencari cara untuk menghilangkan kebenaran. Sekarang kita juga begitu. Kalau sampean bicara yang lebih benar sedikit, isunya mesti dibikin lain. Bukan sampean benar, tapi sampean lalu dicap radikalisme gitu. Kan begitu yang terjadi sekarang. Ya, saya tidak tahu. Saya kemarin agak ramai dengan orang-orang BPIP di Hotel Pelangi. Saya diminta jadi moderator, termasuk ada Pak Janalis juga itu. Ya urusan-urusan radikalisme ini saya bilang, ya maaf, saya bilang, agama saya itu, bahkan saya kalau belajar filsafat, radikal itu perlu. Karena kita mau cari sebuah kebenaran itu dengan berpikir secara radikal. Ya. Tapi ini kan sudah tidak ada isu lagi gitu ya. Sementara semua yang benar itu harus, kalau tidak sesuai dengan mereka, mereka akan mencari cara. Harus dihapuskan, karena itu membahayakan gitu ya. Maaf. Ternyata menyangkut ini ilmuwan-ilmuwan kita ini juga
Ini kalau orang sudah dapat bayaran, tidak pernah berpikir ya. Ada orang pembicara kemarin itu, pakai jilbab, Islam luar biasa. Ayatnya parseh, perempuan ini. Tapi lalu mengutip hasil penelitian agak mengerikan buat saya. Saya bilang, kesimpulannya katanya hasil penelitian dari perguruan IAIN, salah satu IAIN. Aku tidak usah sebut IAIN mana gitu ya. Tapi saya kecewa banget. Karena yang tampilkan itu tokoh Islam gitu ya. Ternyata penelitiannya mengatakan lebih dari 78% ya mahasiswa yang radikal itu adalah dari perguruan-perguruan tinggi agama Islam. Saya bilang, ini kan kasihan juga gitu ya. Saya yakin itu mungkin bisa salah atau penelitian pesanan. Tahu penelitian pesanan ya, Bu? Ya. Orang disuruh meneliti harus kesimpulannya seperti ini. Bisa, di Indonesia tidak ada yang tidak bisa, Pak. Uang banyak. Loh, orang radikalisme itu kan orang yang anti persatuan. Kalau kita lihat bahasa mereka kan. Saya bilang, lihat saja perguruan tinggi yang mengajarkan persatuan dengan lebih begitu banyak itu siapa? Ya perguruan tinggi agama Islam. Quran jelas mengajarkan orang untuk menghargai orang. Saya khawatir nanti terus bisa juga terjadi orang-orang yang diatur untuk bisa memberikan jawaban. Kan menjadi hasil analisis. Saya yakin. Ya kalau begitu saya bilang tawaran saya satu sekarang kalau gitu. Coba bicarakan, batasilah dengan jelas kira-kira radikalisme itu apa yang dimaksud gitu ya. Radikalisme itu kalau kita belajar bodoh-bodoh kan ada ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Maaf ya Bu. Yang normal itu kan di tengah gitu kan. Kalau Bapak Ibu ke sini atau Bapak Ibu ke sini itu namanya ya radikal ini. Islam sendiri kan kalau kita lihat ayatnya kan jelas. Jadilah kalian ummatan muwassatan. Sehingga kalau tuduhan itu lalu larinya kalau mahasiswa agama itu yang banyak apa? Radikalisme saya kira. Jangan-jangan perlu diteliti ulang itu ya. Loh betul itu. Tidak mungkin itu. Tapi ya hasil ini sudah menasional. Yang buka itu orang BPIP. BPIP itu kayak dulu BP7 Pak. Badan yang sekarang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengkaji Pancasila. Hah? Oh iya. Itu ketuanya 112 juta. Satu bulan. Yang lain-lain banyak. Dari UM banyak juga. Ada dulu teman ngajar saya itu sekarang di sana. Ya nasib kami tidak sama gitu. Ya. Ya, saya bilang itu kerja ilmiah, tapi jangan-jangan penelitian bayaran itu bisa membahayakan. Nah, kalau isu ini keluar terus kan akhirnya stigma yang jelek lalu tetap ada pada orang. Iya kalau betul benar, kalau tidak kan kita membuat pecah belah lagi di dalam masyarakat. Saya kira itu ya Pak. Ada 4 faktor yang bisa menyebabkan runtuhnya sebuah kepemimpinan kezaliman. Termasuk pemimpinnya ini Fir'aun. Di Indonesia model Fir'aun saya kira tidak ada. Tapi kalau mau belajar jadi Fir'aun mungkin ada gitu ya. Itu ada peluang. Baik, saya kembalikan kepada Pak Usman. Ini sudah tinggal 10 menit, setengah 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain masalah Rasulullah, maaf, saya masih yang mengalami dalam arti pada saat Rasulullah kesulitan masyarakat
yes. Namun yang sering kita temukan bagaimana kita ini orang bercuci antara Bagaimana Pak? kalau Khulafaur Rasyidin, ya. yang kita pahami dari sejarah ada perpecahan di dalam perpecahan pada saat itu makanya yang jadi kudeta pembunuhan pimpinan pada saat barangkali ada beberapa khilafah pada sistem pemerintahan yang menekankan pada dasar yang barangkali lebih mencerminkan kepada yang betul-betul yang pada masa Rasulullah yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan status mempertahankan status quo, yaitu dengan mempertahankan rakyat yang seringkali kita ketahui saat ada calon-calon kandidat yang kita usung, seringkali kita mendapati itu selalu mendapatkan respek yang luar biasa di kalangan akademisi, kalangan novel, kalangan intelektual. Di seminar-seminar kita selalu mendapatkan hubungan yang luar biasa. Namun yang tidak kita pahami atau mungkin kita salah dalam memperhatikan bahwa ini sistem demokrasi di mana dalam piramid itu rakyat yang di bawah jumlahnya jauh lebih besar dan mereka sama suaranya kiai, suaranya profesor sama dengan satu orang rakyat kecil yang petani, yang buruh dan seterusnya. Ini yang barangkali yang kita lupa untuk menyusun sebuah strategi bahwa kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana seorang pimpinan kita, pemimpin kita bisa menjawabnya intelektual, tapi harus grassroots bahwa rakyat kita itu memang yang tadi yang saya sampaikan, pemerintah itu dalam rangka yang 110 masalah satunya itu terlalu keluarga. Ini yang barangkali perlu diperhatikan oleh para calon-calon Tim sukses. Terima kasih. Maaf, saya ini ketua Dewan Pertimbangan Wilayah Pak, dalam salah satu pasangan Pak. Salah satu calon, pasangannya belum jelas. Pertanyaan pertama soal khilafah, saya kira konsep khilafah itu konsep yang sangat baik. Cuma saja di Indonesia lalu disalah tafsirkan. Karena belum apa-apa, begitu dengar nama khilafah, oh ini mau ganti Pancasila dengan Islam. Maaf ya. Padahal orang Islam sendiri tidak pernah berpikir itu ya. Saya lebih senang kalau kapan itu saya membagi pemikiran politik filsafat Islam. Itu kan aliran kedua itu yang disebut dengan adilan moderat. Kita lebih senang kepada yang ini. Apapun namanya agama negara ini, yang penting di dalamnya muncul, tumbuh syariat Islam bisa hidup dan berkembang. Tidak perlu negara Islam pun kita tidak apa-apa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya sistem khilafah itu dikembangkan dengan baik, positif ya, maka saya kira banyak kepentingan orang-orang yang nakal di dalam pengaturan pemerintahan ini akan hilang gitu ya. Dan ini yang akhirnya menjadi arus besar untuk membendung jangan sampai muncul model begitu. Itu saya kira satu. Sehingga konsep khilafah itu walaupun kita pahami itu bagus karena itu contoh Rasulullah. Kurangnya apa? Ya.
Orang di luar Islam saja semua dihargai oleh aturan yang dibuat oleh Rasulullah. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan piagam Madinah itu. Itu sesungguhnya konsep masyarakat civil society itu. Tapi karena ini ada embel-embelnya dari Madinah, wah ini Islam. Jadi dia tidak begitu berkembang gitu ya. Bahkan dimuat opini yang negatif untuk konsep ini. Sehingga ini kalau kita ajukan kembali berhadapan dengan kelompok yang disebut sekularis, wah, walaupun orang Islam sendiri tidak mengakui itu bahwa piagam Madinah itu adalah konsep tentang pemerintahan. Orang-orang sekuler itu memisahkan antara agama dengan dunia. Mereka tidak mau terima ini, Pak. Itu kalau saya katakan itu Islam kiri, Islam al-Yasar itu ya. Kemarin kalau nggak salah saya sampaikan itu, Pak. Dan ini berbahaya. Tidak bisa konsep mengatur negara itu lalu murni kita serahkan kepada pemikiran manusia. Saya kira selama ini Indonesia saja nggak bisa gitu ya. Tapi kita tidak ada pilihan lain lagi bahwa kita kembali kepada Pancasila dan 7 kunci pokok dalam demokrasi Pancasila. Itu bagus sesungguhnya. Cuma pelaksanaannya selalu tidak betul gitu ya. Nah itu karena kekuasaannya sama dengan Fir'aun itu. Dia buat aturan bagus tapi kadang-kadang juga dia langgar sendiri gitu ya. Nah, itu soal khilafah ya Bang. Terjadi lalu kita lihat dalam kepemimpinan 4 orang khalifah itu persoalannya muncul itu mulai dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Itu yang disebut dengan pembunuhan Utsman, itu namanya kalau kita belajar Islam al-fitnah al-kubra di dalam Islam. Fitnah yang pertama dan paling besar di dalam Islam. Sehingga terjadi itu. Walaupun kiai ya saat itu saya bilang Ali itu juga kiai besar gitu ya. Orang alim itu. Nah, Abu Sufyan ternyata provokatornya gitu ya. Abu Sufyan itu gubernur di Syria. Tapi jangan saudara samakan dengan Ahok, tidak gitu. Gitu itu agak beda ya. Dia lalu menuntut Ali harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan Utsman bin Affan. Dan dia mengatakan Ali berdiri di belakang ini. Sementara Utsman ini orang kaya. Ya, apa namanya? Konglomerat. Tidak istilah yang lain di sini sekarang. Ya. Apa? Abu? Ya selain Taipan ada yang baru sekarang dalam politik ini. Yang mengendalikan pemerintahan ini. Termasuk juga oligarki dia itu. Dan pemimpin yang pertama kali melaksanakan NKK itu, KKN itu ya Utsman itu Pak. Semua stafnya itu ya dari keluarganya dia sendiri. Utsman bin Affan. Kita tidak membuat fitnah tapi itu sejarah gitu ya. Nah, makanya sudah ada itu ya. Akhirnya ya sudah. Klaim ini lalu umat 2 orang ini punya gerbong besar ya. Ali lalu tampil dia mewakili yang ingin kembali kepada politik yang bagus gitu ya. Siapa? Abu Sufyan ini ya licik juga. Perangnya itu sampai sudah hebat itu. Ali sudah menang. Tapi Muawiyah ini kan politisi licik. Minta damai. Lalu terjadilah apa yang disebut dengan Mahkamah Daumatul Jandal itu. Dari perang Siffin itu. Ternyata Muawiyah itu mengutus seorang luar biasa namanya Amr bin As. Itu politisi licik banget. Ya mungkin sama dengan Haman kalau Firaun itu. Ternyata kan Ali dijebak dan akhirnya menangkan. Abu Sufyan menang, lalu sudah pihak yang ikut Ali ini sudah terpecah luga. Sebagian dari mereka tidak setuju dan mengklaim mereka itu yang disebut dengan kelompok Khawarij gitu ya. Dari sinilah kita lihat mulai terjadi perpecahan yang merembet kemana-mana. Maaf, Khawarij itu lalu banyak mengeluarkan hadis-hadis palsu, terutama di bidang politik. Sudah, Khawarij ini untung juga tidak ada di Indonesia gitu ya. Kalau ada gawat. Apa Khawarij ini?
Siapapun orangnya kalau dia penguasa zalim, maka halal darahnya dibunuh. Hari. Makanya mereka juga membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali dianggap melakukan dosa besar, menerima tawaran perdamaian dari siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Halal darahnya dibunuh Pak Ali. Dia bilang, loh itu kalau ada di Indonesia sudah banyak pejabat kita yang dihajar gitu ya. Korupsi itu sudah dosa besar loh Pak. Halo? Apalagi itu menyangkut kepentingan umat orang banyak gitu ya. Bisa jadi. Nah, disitulah mulai terjadi itu Pak. Apalagi kalau Bapak sudah bicara penguasa-penguasa setelah siapa? Khulafaur Rasyidin. Wah itu semua sama saja itu. Kecuali Ibnu Umar ya. Aziz bin Ibnu Umar itu Umar bin Abdul Aziz digambarkan sama persis dengan Umar Ibnu Al-Khattab. Orang ini tidak ada tawar. Kita butuh ini orang-orang. Kalau soal keputusan-keputusan itu ya memang demokrasi itu kan dia berbeda dengan Islam gitu ya. Kita menggunakan prinsip musyawarah gitu ya. Lainnya kan ya demokrasi modern mengatakan ya kalau kita mau mengambil keputusan ya suara terbanyak voting ya. Berbeda Pak dengan Islam. Islam menggunakan wasyawirhum bil ma'ruf ya. Wa amruhum syura bainahum. Demokrasi modern tidak ada benar atau tidak, sesuai dengan hukum atau tidak, yang penting didukung orang banyak. Jadilah itu ya. Maka juga banyak kebijakan yang walaupun kita lihat itu merugikan masyarakat, tetapi tetap akan diberlakukan di negara Pancasila. Maaf, sekarang sudah mulai ada yang menggugat. Dan para pakar sudah banyak, terutama model demokrasi kita. Sila keempat itu kan musyawarah, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dalam perwakilan kan itu. Ya, kita kan sudah keluar dari itu. Terutama untuk pemilihan pilkada dan pilpres. Maka sekarang itu modelnya sudah ganti Pak. Abu Bakar kan tidak ada suara terbanyak juga. Musyawarah dulu baru mereka mengambil keputusan. Kalau kita sekarang ya tidak. Bapak mau salahkan siapa? Saya bilang 7 kunci demokrasi Pancasila itu ya tetap musyawarah untuk maka ya gugat ini. Tapi kalau mau gugat lagi ya semua anggota-anggota pengajian ini masuk DPR dulu. Bisa membuat undang-undang yang bagus. Kan begitu toh Pak? Halo? Kalau sampai cuma begini saja nggak ada yang masuk di legislatif ya jangan bicara sudah. Nggak bisa gitu ya. Karena sistem politik kita itu jelas. Ada apa? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang membuat semua undang-undang keputusan itu adalah legislatif. Pilihannya berarti jamaah masjid harus masuk jadi anggota dewan. Begitu ya, baik di pusat atau daerah. Gitu. Pak, sudah ya Pak? Ya nanti dipuas-puaskan sendirilah gitu ya. Monggo Bapak. Yang mana ini? Bapak ya? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat era kita pingsan, pingsan, mabuk, semaput. Lalu kita masuk di sadar, tapi kondisi hari ini kesadaran itu ada, hanya kepahamannya yang belum. Sehingga kami melihat perlu dibutuhkannya banyak konsepsi pergerakan yang memang dibutuhkan sekarang. Saya juga melihat perlunya mengakomodir potensi ibu-ibu. Kalau tidak menjadikan ini, harusnya sekarang sudah menjadi titiknya di melawan kondisi. Maka saya melihatnya ketika kita melakukan perlawanan sekarang yang orang-orang, saya kira untuk kondisi sekarang tidak mungkin atau mustahil. Karena pemerintah itu sudah melengkapi instrumennya, mulai judicial, kepolisian, regulasi dan seterusnya, menjadi teknik yang kuat.
Nah ini maka perlu konsepsi, sedangkan posisi kita sendiri diperberatkan jamiah tidak menuntut satu dan konsep ini bagaimana. Maka mau tidak mau memang dari kita muhasabah itu perlu ya. Ini sebuah kesalahan yang kita melakukan kebiasaan. Di hari ini kita berhutang untuk melakukan jauhan lebih keras lagi. Maka saya kembali lagi konsepsi itu kalau disusun secara eksklusif barangkali akan menjadi proses makar untuk melakukan dalam tanda petik perlawanan. Tapi kalau tidak diwujudkan, saya kira juga sulit. Kembali lagi kita akan masih saja. Karena saya kembali ke saya melihatnya kita ini sebenarnya butuh jaringan yang kuat dan saling menguatkan internal sendiri. Kebanyakan orang pandai juga malah tidak ada yang dipandaikan karena semua tidak pandai. Semua terlalu pandai jadi bodoh, Pak. Itu manusia. Pertanyaan tunggalnya begini, kita konsepsi ini merujuk kemana gitu? Supaya menjadi sebuah gerakan bersama baik kalau kita menjadi laki perempuan, tapi mengarah ke toh kita sudah jelas wacana sudah banyak, hanya actionnya kita belum secara menyeluruh ya ini. Oke. Waalaikumsalam. Ini tambah lagi nanti tambah berat. Saya sederhana saja, Bang. Ya suka-sukalah belajar mulai sekarang. Jangan halangi orang bicara politik lah sudah. Satu, ya. Maaf, politik bukan dalam arti membawa isu atau menghujat orang itu. Saya kira bukan itu maksud saya. Anda mau bisa berbicara soal tujuan negara, Anda mau mensejahterakan orang, mau membuat orang negara lebih, masyarakat lebih bagus, saya kira kuncinya ada pada peran politik. Maka bicara politik penting. Tapi kita kan bukan organisasi politik, maaf ya Pak. Nanti kalau dibilangi organisasi politik kan marah-marah gitu. Tapi senang bicara politik. Ya sudah. Kita sudah harus mulai, saya kira konsep kita sudah banyak. Ya. Sistem yang kita anut dalam negara ini ya pemilihannya lewat partai, Pak. Keputusannya ada pada partai. Maka kalau kita ingin mewarnai ya saya kira partai gitu ya. Tidak ada pilihan lain, Pak. Di luar sampean gerak kayak apapun tidak bisa, Pak. Kecuali people power gitu ya, itu beda gitu ya. Tapi kalau kita maunya secara terencana dan berhasil, partai harus dibentuk. Sementara orang-orang kita, tokoh-tokoh kita ini semua ingin menjadi pemimpin dan ingin punya pengaruh gitu ya. Jadi kalau ada yang partai yang sudah besar ya digembosi lagi atau salah jalan gitu ya. Ya maaf, saya harus bicara itu. Melahirkan yang baru saja, itu saya kira belum tentu punya peran. Masuk perhitungan aja mungkin tidak gitu ya. Saya kira ini penting, Pak. Sudah, enggak usah bicara mau berjuang di Indonesia kalau nggak punya partai, Pak. Karena mekanisme negara kita, hukum kita, sistem politik kita dengan undang-undang politik mengatur seperti itu. Sak pintarnya sampean, sak hebat-hebat apapun sampean enggak bisa, Pak. Partai harus pun. Makanya kenapa saya tadi akhiri. Mulai sekarang semua anggota jamaah masuk jadi anggota dewan. Yang muda-muda itu, loh betul, Pak. Paling tidak di sana dia mesti berbicara, Pak. Sampean mau bicara teriak dimanapun tidak bisa. Kecuali itu tadi, sampean pilih people power. Dan itu saya kira untuk Islam juga tidak terlalu seperti itu. Tidak bagus itu ya. Menurunkan sebuah pemerintahan yang sampai berdarah-darah, saya kira bukan konsep Islam itu, Pak. Partai. Ya Alhamdulillah. Dalam 1-2
kelompok kita bicara kajian-kajian politik itu barangkali maunya kita gitu ya. Ada terbukalah pemikiran dan wawasan baru gitu ya. Saya tidak begitu pesimis, tidak begitu punya harapan besar kita dengan ngomong di mana-mana, tidak mungkin Pak. Terjun langsung masuk pada dunia partai, itu pilihannya Pak. Sampean mau hanya memberi masukan kepada partai juga susah Pak. Partai sekarang juga bisa dibeli orang. Gitu ya. Dia ngomong saya nanya ngomong soal Islam, ngomong soal idealisme. Begitu lawan-lawan banting ratusan miliar, mata sudah lain Pak. Nah ini saya kira perkuat itu. Saya kira tidak ada lagi jalan. Kalau wacana kita ceramah-ceramah itu menyadarkan orang ya saya kira itu baguslah. Dengan tetap kita mengarah kepada politik kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ya politiknya kita kan mengajak kepada kebaikan kemudian mencegah itu prinsip kita secara konseptual. Tapi apakah itu saja? Tidak bisa Pak. Kita harus terjun kalau kita mau bagus. Saya berpikir betapa kemauan masyarakat yang begitu hebat, tapi kalau berhadapan dengan orang-orang yang lebih tertata dalam memanage politik, saya kira juga bisa berbahaya gitu. Berbagai studi dilakukan untuk menghalangi yang bagus-bagus juga ada. Maaf, ada tim sukses, tapi juga ada tim untuk menghancurkan, itu ada. Dan semua pakai uang. Mereka juga berani mengeluarkan triliunan rupiah untuk menggagalkan. Sehingga di sini kita perlu itu. Apa itu lalu menjadi sesuatu yang tidak patut kita bicarakan? Saya kira itu masalah umat gitu ya. Dan harus kita bicara betul. Asalkan didukung oleh fakta yang tepat. Kalau ngarang-ngarang ceramah ke sana kemari dengan hanya membuat isu provokator juga saya bilang itu Pak. Ya. Kita kadang-kadang kan mau mencari perhatian lalu membuat isu-isu yang aturannya sudah ada tapi kita pura-pura mengatakan itu belum ada aturan. Seperti urusan pemetaan pendidikan agama ya. Ustadz-ustadz kita beberapa itu kan teriak kemana-mana. Ini berbahaya saya bilang. Ini orang tidak baca undang-undang pendidikan gitu ya. Maaf. Itu jaminan pendidikan agama ada. Tapi kita membuat isu di luar kan sudah beda juga gitu ya. Nah, ini persoalan-persoalan yang juga sering muncul seperti ini. Jadi mari kita menyusun sebuah cara yang lebih bagus. Tapi saya kira untuk kita kekinian pilihannya hanya lewat partai. Karena itu mekanisme politik gitu. Lewat ya masukan-masukan lain juga ada, tapi kayaknya kurang diperhatikan karena di partai itulah yang akan menentukan segala sesuatu. Dia punya perpanjangan yang namanya legislatif itu. Saya kira itu ya Pak. Sudah cukup ya Pak? Sudah cukup, malah sudah lapar sekali ini. Baik, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi sebuah masukan yang bermakna buat saya dan Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.